sudah bergabung di sini, sudah bergabung bersama kita 3 atau 4 santri. Mudah-mudahan perkumpulan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pelajaran kita, pelajaran usul al-fiqh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam aktivitas kita membahas pelajaran usul fiqh yang ada pada kitab Al-Usul min Ilm Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin jami'an. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita telah membaca, mentelaah judul atau definisi usulul fiqh, bahwasanya usul fiqh bisa didefinisikan dengan 2 cara atau 2 i'tibar. Yang pertama, bi'tibari mufradai, dengan melihat kosakatanya. Yang kedua, bi'tibari laqabihi, dengan melihat gabungan kata. Kemudian juga kita telah membahas buah atau tujuan dari mempelajari ilmu usulul fiqh. Kemudian kita juga telah mempelajari al-ahkam, definisi al-ahkam. Kita juga telah mempelajari macam-macam al-ahkam asy-syar'iyyah. Sekarang kita akan mempelajari bentuk yang kedua dari ahkam, yakni al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah. Apa arti dari al-ahkam al-wad'iyah? Artinya hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Penetapan-penetapan yang sudah diputuskan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ma wada'u syari' min amaratin bi thubutin aw intifa' aw nufuz aw ilgha. Artinya yakni apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala min amarat, dari tanda-tanda, al-asbab, dari sebab-sebabnya, li thubutin aw intifa', untuk menetapkan sudah datangkah hukumnya, au intifa', atau belum datang hukumnya, au nufudhin au ilgha, atau sahkah hukum tersebut, sahkah ibadah tersebut, atau tidak sah ibadah tersebut. Nah, itu namanya al-ahkam al-wad'iyah, sesuatu yang sudah ditetapkan. Dan yang boleh menetapkan sesuatu di dalam agama ini, di dalam ibadah ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada siapapun selain Allah yang menetapkan sesuatu. Makanya di sini dikatakan ma wallahu syari', apa saja yang sudah ditetapkan oleh agama. Wa minhu as-sihhatu wal fasad. Termasuk bagiannya juga adalah as-sihhatu
wal fasad. Pembahasan tentang sah atau tidak sahnya. Jadi pembahasan sah atau tidak sah ini sudah sangat populer dan familiar di kalangan kaum muslimin. Bahkan kalau seandainya ada pernikahan pun nanti pasti ada yang mengatakan sah, sah atau tidak sah, sah, tidak sah, ulang. Nah, ini mereka sedang mempraktekkan pembahasan al-ahkam al-wad'iyah. Jadi al-ahkam al-wad'iyah sama populernya dengan al-ahkam al-syar'iyah atau al-ahkam al-taklifiyah. As-sihhatu wal fasad, sah atau tidak sah. Fas-sahihu, apa itu sahih? Apa itu sah? Sah itu adalah atau sahih, sahih itu adalah dalam bahasa disebut as-salimu minal marad. As-salimu minal marad. Sahih itu atau sah itu artinya adalah sesuatu yang dijauhkan dari penyakit atau dia selamat dari penyakit-penyakit. Maka itu disebut as-sahih atau sah yang artinya as-salimu minal marad. Jadi sahih makanya dalam bahasa Arab sehatun, sehat itu artinya sehat. Sehat. Sehat itu diambil dari bahasa Arab apa? Sehah atau sahih. Nah, itu adalah yang dijauhkan dari penyakit. Istilahan, adapun secara istilah sihah atau sahih itu sah itu artinya ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana aw 'aqdan. Ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi, segala sesuatu yang amalannya membuahkan hasil. Segala sesuatu yang amalannya membuahkan hasil. Ibadatan kana au aqdan. Apakah perbuatan itu adalah sebuah ibadah atau perbuatan itu hanya akad. Akad atau muamalah sesama manusia. Jadi fikih itu membahas ibadah dan muamalah. Di dalam ibadah dan di dalam muamalah ada disebut sah atau tidak sah. Pernikahan itu ibadah atau muamalah? Pernikahan itu ibadah. Biasanya selesai nikah ada yang mengatakan sah atau tidak sah. Jual beli juga, jual beli itu ibadah atau muamalah? Jual beli itu muamalah. Selesai jual beli, mas, jual belinya sah atau tidak? Itu namanya al-ahkam al-wad'iyah. Fasahihu min al-ibadat. Segala sesuatu yang sah dalam masalah ibadah itu adalah ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi talab. Ma bari'at bihi dhimma, bebannya sudah tidak ada lagi, wa saqata bihi talab, dan tuntutan sudah gugur. Bebannya sudah habis, tuntutan sudah gugur. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya kalau orang ada dia yang belum melakukan sholat, beban sholat itu selalu nempel di pundaknya, keberatan dia. Tuntutan sholat dia selalu dituntut. Sudah sholat belum, terus dituntut. Nah, kalau dia sudah sholat dan sholatnya sah, maka beban itu sudah hilang, tuntutan pun sudah gugur. Itu namanya sholatnya sah. Tapi kalau sholatnya tidak sah, bebannya tidak hilang, tuntutannya pun tidak gugur. As-sahihu minal uqud, sesuatu yang sah dalam masalah muamalah, jual beli. Apa maksudnya? Ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Sesuatu yang memiliki uh, hasil atau bekas, memiliki efek dari muamalahnya, ada efeknya, ada replaynya, ada apa namanya, hasilnya. Seperti apa? Katartibil milki ala aqdil bay'.
Seperti hasilnya kepemilikan. Ketika orang sudah membeli sesuatu dan jual belinya sah, maka apa hasilnya? Hasilnya adalah berpindahnya kepemilikan dari yang pertama si penjual menjadi ke si pembeli. Itu namanya reaksi, reaksi. Baik. Nah, itulah sesuatu yang sah dari ibadah dan juga sesuatu yang sah dari jual beli. Jadi muamalah. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halaman ke-10. Syekh Al-Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'i. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kapan ibadah itu dianggap sah dan kapan pula muamalah dan jual beli dianggap sah? Jual beli, ibadah dan muamalah dianggap sah jika ini harus kita pahami, jika tamamu syuruti intifa'i mawani'. Syarat-syaratnya lengkap semua, rukun-rukunnya ada semua, dan larangan-larangannya ditinggalkan semua. Jika itu sudah terpenuhi semua, maka sahlah amalan tersebut. Jadi kalau ditanya nih, mata yakunul fi'lu sahihan? Kalau ditanya mata yakunul fi'lu sahihan? Kapan ibadah atau muamalah itu dianggap sah? Kalau jawabannya, idza tamma syurutuhu wa intafa mawani'uh. Kalau syaratnya sudah sempurna dan larangannya sudah tidak ada. Misalu dzalika fil ibadat. Kita contohkan, Masya Allah, di sini kelebihannya adalah sering dicontohkan. Contohnya, uh, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan an ya'tiya bis salati fi waqtiha tammatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Contohnya ketika dia melaksanakan sholat. Jika dia melaksanakan sholat, kapan sholatnya itu dianggap sah? Jika tamatan syurutuh. Syaratnya lengkap. Afwan, jika eh, tamatan syurutuha, syaratnya lengkap, wa arkanuha, rukunnya pun lengkap, wa wajibatuha, dan gerakan-gerakannya semua lengkap. Maka ketika itu semua sudah ada, bisalah kita hukumi sholatnya sah. Contoh lain dijual beli misalnya. Ada yang bertanya, kalau contoh dijual beli bagaimana Ustaz? Contohnya dijual beli misalnya. An yaqida bay'an. Jika seandainya dia melakukan jual beli tamatan syurutuhu, syaratnya pun lengkap, jual belinya al-ma'rufah. Di sini ada kata-kata al-ma'rufah. Apa arti al-ma'rufah? Al-ma'rufah itu artinya syarat-syarat yang sudah baku di tempat tertentu. Uruf. Ma'rufah itu artinya uruf. Yang sudah baku di tempat tertentu. Harus juga ada. Ma'antifai mawane. Tapi dan juga jangan lupa larangan-larangannya dijauhi. Fa'in faqada syartan. Fa'in fuqida syartun minasyurut. Au wujida mani'un minal mawani' imtana'atus sihah. Kalau seandainya syaratnya tidak lengkap atau ada pelanggaran-pelanggaran di dalam perbuatannya, di dalam prakteknya, maka amalan tersebut dianggap tidak sah. Ibadahnya dianggap tidak sah, jual belinya juga dianggap tidak sah.
نواصل يا إخوان. Baik, kita contohkan lagi. Masya Allah di sini Al-Imam Syekh Al-Utsaimin banyak memberikan contoh kepada kita. Misal faqdi syart fil ibadah. Contohnya bagaimana Ustaz di dalam masalah ibadah ada syarat yang tidak terpenuhi. Contohnya an yusalli bila taharah. Dia salat tanpa berwudu atau tidak pakai wudu. Salat satu tidak pakai wudu. Kalau seperti itu tidak bisa. Maka salatnya dianggap tidak sah. Kenapa tidak sah Ustaz? Karena wudu termasuk syarat salat. Siapa saja yang syaratnya tidak terpenuhi maka salatnya tidak sah. Atau contoh lain, wa mithalu faqdi syarti fil aqd. Contoh jual beli yang syaratnya tidak lengkap apa Ustaz? Contohnya an yabi'a ma la yamlik. Jika dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Menjual sesuatu yang bukan miliknya. Siapa mau dia dapat pena kan, dapat pena dari meja milik kawannya, ini pena, datang dia, siapa mau beli pena ini? Dibeli sama orang. Maka jual belinya tidak sah karena itu bukan milik si penjual. An yabi'a ma la yamlik. Bahwasanya jual beli salah satu syaratnya adalah memiliki apa yang dia jualkan. Wa mithalu wujudul mani' fil ibadah. Contohnya jika ada larangan pelanggaran di dalam ibadah. Apa contohnya? An yatatawwa' binaflin mutlaqin fi waqtin nahi. Dia melakukan sholat mutlak. Sholat sunat mutlak. Ada namanya sholat sunat mutlak. Pernah dengar ya ikhwan dan akhwat sholat sunat mutlak? Jadi di dalam masalah sholat ada namanya sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak dia menjadi tidak sah ketika dia melakukan sholat tersebut di waktu-waktu yang terlarang. Maka berarti di dalam prakteknya ada pelanggaran-pelanggaran. Maka sholatnya pun menjadi tidak sah. Wa mithalu wujudil mani' fil 'aqd. Contoh ada pelanggaran di dalam jual beli bagaimana Ustaz? Contohnya an yabi'a man talzamuhul jumu'atu syai'an ba'da nida'i tsani ala wajhin la yubah. Contohnya dia tetap masih melaksanakan negosiasi jual beli sementara panggilan Jumat untuk sholat Jumat di azan yang kedua sudah selesai. Maka berarti di sini ada pelanggaran dan jual belinya tidak sah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Hendaknya ketika sudah dikumandangkan azan untuk Jumat, maka segeralah kamu menyambut azan tersebut dan tinggalkan jual beli. Maka jual beli di ketika azan Jumat berkumandang atau azan Jumat sudah selesai tapi dia masih melakukan jual belinya tidak sah. Baik. Sekarang yang kedua adalah al-fasid. Kapan dikatakan sesuatu apa itu rusak? Jadi tadi ada namanya sah, ada namanya uh, ada namanya rusak. Apa itu rusak? Rusak artinya apa? Al-zahib doya'an wa khusran. Rusak itu artinya segala sesuatu yang al-zahib, yang sia-sia. Segala sesuatu yang hilang, sia-sia, tidak berlaku. Doyaan, kehilangan, khusron dan kerugian. Maka itu disebut al-fasid, kerusakan. Itulah arti rusak itu.
Tapi kalau arti rusak dalam masalah usul fiqh adalah istilahan ma la tatarattab atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Segala sesuatu praktek atau perbuatan yang tidak ada hasilnya, yang tidak ada reaksinya, maka itu disebut rusak. Ya benar. Misalnya ada sanyo atau mesin rusak, kita engkol terus mesinnya, kita engkol mesinnya nggak ada reaksi. Nggak akan hidup itu mesin, karena mesin rusak. Motor rusak, kita starter nggak ada reaksi, nggak akan hidup. Kenapa? Karena rusak. Nah, yang rusak itu adalah sesuatu yang tidak ada reaksi dari praktek dan perbuatannya. Falfasid minal ibadah. Contoh sesuatu yang rusak, ibadah-ibadah yang rusak adalah mala tabra bihi dhimmatu wa la yasqut bihi talab. Bebannya tidak terangkat seperti yang kita bahas, bebannya tidak hilang dan tuntutannya tidak gugur. Itu namanya sesuatu yang rusak. Jadi bebannya masih tetap ada dan tuntutannya tidak gugur. Contohnya apa? Contohnya kasolati qabla waqtiha. Seperti sholat tanpa bersuci misalnya. Nggak sah sholatnya. Atau sholat sebelum datang waktu. Itu juga tidak sah sholatnya. Wal fasid binal uqud. Yang rusak dalam muamalah adalah ma la tatarattab atharuhu alaih kabai'il majhul. Segala sesuatu yang eh, tidak memiliki reaksi dari perbuatannya, dari jual belinya tidak memberikan hasil dan tidak memberikan reaksi. Contohnya apa? Kabaya'il majhul. Seperti jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli sesuatu yang masih samar-samar. Saya ingin jual kepadamu burung saya. Mana burungnya? Itu masih lepas. Lah, burungnya masih lepas, gimana mau mengadakan jual beli. Ini namanya jual beli yang rusak. Saya ingin jual ke kamu ikan saya ini. Mana ikannya? Itu masih di dalam lautan. Lah, ikannya masih di dalam lautan, belum diambil. Dah dijualnya saja. Itu contoh-contoh bay'ul majhul. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. Segala sesuatu yang rusak di dalam ibadah, di dalam jual beli, maka hal tersebut muharram, tidak boleh dilakukan dan dipraktekkan. Hukumnya haram. Lianna dzalika min ta'addi hududillah wa ittikhadhi ayatihi huzwa. Karena itu sama saja dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan memperolok hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim tidak sepantasnya melanggar aturan Allah dan tidak sepantasnya memperolok agama dan aturan Allah Subhanahu wa taala. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingkari seseorang yang membuat syarat-syarat yang tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Dia buat syarat-syarat baru. Contoh syarat-syarat baru apa Ustaz? Contoh syarat-syarat baru misalnya saya ingin menikahi wanita ini. Kata wanita, oke, saya terima nikah kamu, tapi dengan syarat. Nah, mulailah dia membuat syarat. Syarat-syarat yang aneh yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak disetujui oleh agama dan tidak sesuai dengan hukum akadnya. Apa syaratnya supaya saya bisa nikahin kamu? Syaratnya adalah, ya kan? Syaratnya adalah kamu tidak boleh menyentuh saya. Kita cuma hidup bersama saja tapi tidak boleh ada sentuhan. Nah,
Ini namanya syarat yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Apalagi syarat yang lain misalnya. Jual beli, saya ingin menjual tanah ini ke kamu dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu tidak boleh membangun. Kamu tidak boleh memanfaatkan tanah inilah. Dia jual tanah, tapi katanya tidak boleh memanfaatkan tanah ini. Orang orang ingin membeli itu karena ingin memanfaatkan. Baik. Al-muhim begitu salah contoh-contoh orang-orang yang membuat syarat yang aneh-aneh yang tidak disetujui oleh Al-Quran. Wal fasid wal batil bima'nan wahid. Illa fi mawdhi'ain. Yang namanya fasid atau rusak dan juga batil itu sama. Sama-sama sama-sama artinya sama-sama apa ya, kawan? Fasid dan batil itu sama. Sama-sama apa ya, kawan? Hah? Sama-sama Rusak. sama-sama tidak sah, ya kan? Sama-sama tidak sah. Ustadz, ini jual beli saya batal atau rusak, Ustadz? Batal atau rusak? Oh, ini rusak doang, nggak batal gitu. Jadi dengarkan kata Syekh Al-Utsaimin, rusak dan batal itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama tidak sah, harus diulang lagi. Baik, kita lanjutkan. Eh illa fi mawdhi'ain, kecuali dalam dua keadaan. Nah, nih. Kalau dalam dua ini baru boleh nih. Ini rusak atau batal, Ustadz? Nah, gitu. Tapi selain dua ini, maka rusak dan batal itu artinya sama. Apa contohnya? Dua dua tempat itu, dua keadaan itu adalah yang pertama al-ihram. Ketika kita ingin ihram. Jadi teman-teman sudah pada ihram kan? Mudah-mudahan sudah pada ihram, dan kalau belum ihram, insya Allah Allah berikan kesempatan untuk berihram. Amin ya rabbal alamin. Contohnya ketika ihram. Apa itu ketika ihram? Farraqu bainahuma. Para ulama membedakan antara rusak dan batal dalam ihram. Fal fasid ma wati'a fihi al-muhrimu qabla at-tahallul al-awwal. Fasid itu, rusak itu adalah orang-orang yang melakukan hubungan suami istri, seorang yang ihram, dia lagi ihram tapi dia melakukan hubungan suami istri, karena melakukan hubungan itu dalam saat ihram itu terlarang. Sama seperti puasa. Puasa, orang yang lagi puasa ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Begitu juga ihram. Ihram adalah keadaan tertentu yang dia tidak ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dia lakukan ketika dia ihram. Banyak itu, nggak boleh berhubungan suami istri. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mencabut, mencukur rambutnya, tidak boleh menzolimi, tidak boleh kata-kata kotor, tidak boleh membunuh, berburu, dan banyak hal yang dilarang ketika ihram. Kalau dia melakukan maka rusaklah ihramnya. Wal batil, adapun batil adalah martadda fihi 'anil Islam, orang-orang yang murtad dari Islam. Maka kalau orang murtad dari Islam, maka ihramnya bukan rusak lagi tapi batal. Batil. Asani, yang kedua adalah fin nikah, dalam pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu beda hukumnya, mana yang rusak, mana yang batal. Yang rusak adalah farraqu bainahuma, para ulama membedakannya bi annal fasid makhtalafal ulama fi fasadi kan nikah bila wali. Yang rusak itu adalah jika hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya apa? Contohnya seseorang nikah, wanita menikah, menikah tapi tanpa wali, tanpa wali. Jadi dia menikahkan dirinya sendiri. Si fulan berkata kepada wanita, saya menikahi kamu, saya
menikahi kamu dengan mahar sekian katanya. Si perempuan mengatakan saya terima nikahnya. Jadi mereka berdua saja. Itu nikah bila bila wali. Nikah tanpa tanpa wali itu namanya nikahnya rusak. Wal batil ma ajma'u ala butlani ka nikahil mu'tadda. Adapun yang batil adalah jika ulama sudah sepakat bahwasanya nikah ini tidak benar. Apa contohnya? Contohnya nikah tidak benar menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah. Menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah. Baik. Maka itu nikahnya batal. Masya Allah. Intahina. Selesai pembahasan kita tentang al-ahkam. Hal hunaka soal ya kawan, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke al-ilmu. Di sana ke soal, tidak ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan pelajaran kita ke judul selanjutnya, yaitu al-ilmu. Ilmu, apa itu ilmu? Ilmu ini sesuatu yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Sudah sering mereka mendengar kata-kata ilmu. Bahkan setiap manusia pasti akan menuntut ilmu, belajar dia, menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis dikatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Baik. Tapi di dalam usul fikih maksudnya ilmu ini apa sih Ustaz? Ini pengen bahas apa sih kalau ada ilmu itu? Di sini ta'rifu definisinya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya kita definisi dulu. Kita mengenal dulu apa itu ilmu menurut ulama usulul fiqh. Ilmu menurut ulama usul fiqh adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman ka idraki annal kulla akbaru minal juz'i wa anna niyata syartun fil ibadah. Ilmu itu adalah apa? Ilmu itu idrakis syai', seseorang mengetahui sesuatu. Jadi seseorang mengetahui sesuatu. Jadi sekedar tahu saja itu belum disebut ilmu. Kenapa? Karena masih ada rincian-rincian lagi. Yaitu idrakus syai', seseorang mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, dengan yang sesuai dengan realitanya, sesuai dengan hakikatnya. Maksudnya, maksudnya sesuai dengan realita. Misalnya dia mengetahui teman dia punya mobil, tapi realitanya temannya nggak punya mobil, berarti itu bukan ilmu. Jadi dia harus mengetahui sesuatu yang sesuai dengan realita. Yang ketiga, idrakan jazim. Idrakan jaziman artinya dan pengetahuannya itu mantap, mantap. Bukan masih ragu-ragu, tapi mantap. Pengetahuannya itu sudah yakin. Itu namanya al-ilmu. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya dengan pengetahuan yang kuat. Kaidraki annal kul akbar minal juzu. Seperti mengetahui bahwasanya semua tentu lebih banyak daripada sebagian. Nah, itu semua orang tahu. Yang namanya semua itu pasti lebih banyak dari sebagian. Kata-kata semua itu pasti lebih banyak daripada kata-kata sebagian. Misalnya kalau kita
ingin meminta kepada seorang, bagi dong sebagian aja, sebagian. Jangan pula kita bilang bagi dong semuanya. Semua itu lebih banyak daripada sebagian. Wa anna niyata syartun fil ibadah, atau mengetahui bahwasanya niat itu syarat sahnya ibadah. Tidak ada niat, tidak ada ibadah. Ibadah, kalau ada ibadah maka harus ada niat. Baik. Wa kharaja biqaulina, maka Syekh wa kharaja biqaulina, Syekh Utsaimin ingin menjelaskan satu persatu kata-kata di dalam definisi tersebut. Idrakus syai', mengetahui sesuatu. Maka berbeda artinya dengan adamul idrak bil kulliyah. Tidak mengetahui secara sempurna. Jadi dia tahu tapi masih nggak sempurna. Kamu tahu nggak pelajar nahu? Tahu dikit sih, berarti dia belum dikatakan mengetahui nahu. Jadi yang mengetahui itu idrakus syai' itu mengetahui dengan sempurna. Kalau dia mengetahui sedikit maka dia belum dikatakan al-alim, mengetahui. Wa yusamma al-jahlul basit, dan yang seperti itu biasanya dikatakan al-jahlul basit, kebodohan biasa, basit atau biasa. Jadi kebodohannya masih dalam batas wajar, ya kan? Kebodohannya masih dalam batas wajar. Baik. Misal an yus'al mata kanat ghazwatu Badr fayaqul la adri. Ketika ada yang berkata, kapan terjadinya perang Badar, maka dia langsung mengatakan la adri, saya tidak tahu, atau saya tidak ingat, atau saya tidak tahu. Maka itu disebut al-jahlul basit, kebodohan tapi masih dalam batas wajar. Jadi artinya dia memang tidak mengetahui, kosong, pikirannya kosong dari ilmu tersebut. Wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaihi. Apa maksud dari ala ma huwa alaihi? Contohnya idraku ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Dia tahu tapi yang dia tahu itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini yang banyak ini. Tetangganya naik mobil, oh tetangga saya punya mobil. Padahal itu bukan mobil dia, mobil pinjam, mobil kawannya. Berarti dia tidak mengetahui. Atau mengetahui tapi pengetahuannya, ilmu yang dia dapat adalah ilmu yang salah. Itu namanya wisama al-jahlul murakkab. Ini namanya kebodohan tapi di luar batas wajar. Tidak wajar lagi bodohnya. Masya Allah. Namanya al-jahlul murakkab. Bodohnya itu keterlaluan. Misal contohnya an yus'al, ketika ditanya mata kanat ghazwatu Badr, kapan terjadinya perang Badar, dengan PD dia mengatakan fis sanati tsalitsati minal hijrah. Perang Badar terjadi di tahun ketiga Hijriyah. Maka jawabannya sangat jauh dari kenyataan. Bahwasanya perang Badar bukan terjadi di tahun ketiga Hijriah. Itu dia. Dia merasa tahu, merasa hebat, sementara pengetahuannya itu pengetahuan yang salah. Wa kharaju biqaulina idrakan jaziman. Maksud perkataan kami idrakan jaziman adalah idrakus syai' idrakan ghaira jazim. Jadi ketika kami mengatakan idrakan jaziman, maka orang-orang yang idraknya, pengetahuannya tidak kuat, maka tidak masuk dalam pembahasan kita. Bihaitsu yahtamilu 'indahu an yakuna 'ala ghairi wajhi alladhi adrakah.
Jadi dia ragu, takutnya nanti jawabannya salah. Jadi dia masih ragu-ragu. Falyusamma dzalika ilman, maka yang seperti itu tidak dikatakan berilmu. Tsumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain farrajih dhannun wal marjuh wahmun. Ketika dia masih ragu-ragu, kemudian sebagian sebagian jawaban dia lebih condong ke jawaban ini daripada jawaban yang satu lagi. Maka yang condong ini disebut adhan. Yang tidak condong disebut al-wahm. Wa in tasawayal amrani fahuwa syak. Kalau seandainya eh, nggak ada dipilihnya, yang mana nih? Kamu pilih mana nih? Maksudnya jawabannya misalnya, eh kapan kapan ini perang Badar? Dia jawab, aduh, mana ya? Tahun kedua atau tahun ketiga ya? Nggak tahu deh. Yang penting salah satunya, kalau nggak dua tiga gitu. Nah, ya kan? Kalau nggak dua tiga gitu. Nah, itu namanya dia syakun, ragu. Wabihada tabayyana anna ta'alluq al-idrak bil asya' kal ati. Maka di sini kami akan jelaskan bagaimana urutan pengetahuan dalam dalam manusia. Yang pertama ilmun, berilmu. Kapan orang dikatakan ilmu? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ketika dia mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya dengan pengetahuan yang mantap, maka itu disebut berilmu. Selanjutnya, jahlun basit. Tadi kita katakan kebodohan yang masih dalam batas wajar. Apa itu? Kebodohan yang masih dalam batas wajar. Apa itu? Adamul idrak bil kulliyah. Kosong. Jadi dia tidak benar-benar tidak tahu. Itu namanya kebodohan yang wajar. Ini nggak tahu. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu kan. Jangan nggak tahu tapi pura-pura tahu dan akhirnya jawabannya salah. Naiklah dia yang awalnya dia kebodohan yang wajar, naik jadi kebodohan yang tidak wajar. Jahlun murakkab. Nah, itu jalan murakkab adalah idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Mengaku-ngaku mengetahui sesuatu tapi pengetahuannya tidak sesuai dengan realitanya. Itu namanya jahlun murakkab. Dhannun wa huwa dhann. Apa itu dhann? Idraku syai' ma ihtimali dhiddin marjuh. Keraguan tapi dia condong dengan jawaban salah satu. Dia keragu tapi untuk dia condong dengan jawaban pada salah satunya. Itu namanya dhann. Wahmun idraku syai' ma ihtimali dhiddin rajih. Ma ihtimali dhiddin rajih. Dia mengetahui sesuatu, dia ragu-ragu, tapi lawan kata dari dhann. Dhann tadi itu adalah sesuatu yang dia condongi, maka waham itu adalah sesuatu yang dia tinggalkan, yang dia tidak condongkan. Dia nggak condong situ, tapi kan kemungkinan benar ada pada situ. Walaupun dia nggak condong, namanya juga dia masih ragu-ragu. Nah, itu namanya wahmun. Kemudian ada yang namanya syakun, idraku syai' ma ihtimali dhiddin musawi. Mengetahui sesuatu tapi dia ragu dalam memilih mana ya jawabannya. Kayaknya yang penting jawabannya salah satu ini deh. Kalau dalam To Be Millionaire itu yang namanya syak itu tinggal dua jawaban, A, B. C sama D misalnya sudah dihapus kan. Tinggal A atau B. Maka itu disebut syak. Bingung dia milih antara keduanya. Aqsamul ilm. Macam-macam ilmu. Yang qasimul ilmu ila qismain. Ilmu itu terbagi jadi dua. Daruriyun wa nazari. Ilmu daruri sama ilmu nazari. Jadi ilmu itu ada dua macam ya kawan. Ada namanya nazariyun, ada namanya daruri. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah ad-daruri ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan bihaitsu yattaru ilaihi bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlal.
Daruri itu artinya ilmu yang memang diketahui semua orang. Ilmu yang sudah diketahui siapa saja. Bihaytsu yattarru ilaihi min ghairi nadharin wa istidral. Dengan gambarannya adalah jika dia ditanya dengan tentang ilmu daruri, dia pasti mengetahui jawabannya tanpa dia berpikir, tanpa dia harus mencari dalil. Itu namanya daruri. Emang ada Ustaz orang kalau ditanya langsung langsung jawab itu tanpa mikir? Ya ada. Contohnya misalnya anakmu berapa? Anakmu berapa? Nah, saya dua. Dia langsung jawab tanpa mikir, ya kan? Gitu. Atau misalnya tanya siapa nama babemu, siapa nama bapakmu, dia langsung jawab dan begitu seterusnya. Kal ilmi bi anna al-kull akbar min al-juz' atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan berpikir, pasti kita bisa menjawabnya. Itu namanya ilmu daruri. Contoh apa? Bahwasanya sebagian itu lebih kecil daripada semua. Semua lebih besar daripada sebagian. Kalau ditanya, mana lebih gede, sebagian atau semua? Maka orang pasti sepakat mengatakan semua itu lebih gede daripada sebagian. Wa an-nar harah. Bahwasanya api itu eh, panas. Api itu panas. Semua orang tahu bahwasanya api itu panas. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tanyakan tidak butuh berpikir untuk menjawabnya dan tidak perlu mau dibawakan dalil-dalil untuk menjawabnya. Wan nazari, ilmu nazari adalah ma yahtaju ila nazarin wa istidlalin kal ilmi biwujubin niyyati fi shalah. Adalah sesuatu yang dia memang harus kita cari, kita teliti, kita berpikir. Itu namanya ilmu nazari. Contohnya apa? Contohnya pengetahuan bahwasanya niat itu adalah syarat 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 wajib sholat. Dan mana kamu tahu syarat wajib sholat itu adalah niat? Maka kita bawakan dalil-dalilnya, kita bawakan logika-logikanya. Maka maka itu disebut ilmu nazari. Baik ikhwan, selesai kita pembahasan al-ilmu. Hal hunaka soal, ada pertanyaan? Dua, tiga, empat. Baik, kita lanjutkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk ke pembahasan al-kalam. Al-kalam. Tadi kita sudah bahas al-ilmu, sekarang kita masuk bahas al-kalam. Kalam. Kalam, ada kalam menurut ahli ulama usul fikih, ada kalam menurut ulama nahwu. Ulama nahwu kalau kalam itu adalah kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Itu kalam. Kalam itu adalah al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wadha'. Kalam itu adalah perkataan-perkataan yang diungkapkan dengan kesadaran yang memiliki tujuan. Itu namanya kalam. Adapun kalam menurut ulama usul fikih apa? Al-kalam lughatan al-lafzul mawdu' li ma'na. Kalam itu adalah setiap perkataan yang diucapkan dengan maksud dan tujuan. Itu namanya kalam. Setiap ungkapannya diucapkan dengan maksud dan tujuan. Itu namanya kalam. Istilah al-lafzul mufid. Ada secara istilah ulama usul fiqh mengatakan kalam itu al-lafzul mufid, lafaz-lafaz yang memiliki makna.
Mithlu Allahu Rabbuna. Contohnya Allah Tuhanku. Muhammad Nabiyuna. Muhammad adalah nabiku dan rasulku. Maka itu disebut al-kalam. Wa aqallu ma yata'allaf minhu al-kalam ismani. Kalam itu paling sedikit susunannya adalah terdiri dari dua isim. Contohnya au fi'lun wa ismun, atau terdiri antara fi'il dan isim. Misalul awal, contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu maksudnya contoh bahwasanya ada kalam itu terdiri dari dua isim. Contohnya apa? Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu isim alam. Rasulullah itu adalah isim mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, dua-duanya itu isim dan semuanya disebut kalam karena dia bisa memiliki tujuan tertentu. Wa mithalus tsani, contoh yang kedua bahwasanya eh, ada juga dia kalam tapi susunannya antara fi'il dan isim. Contohnya istaqama Muhammad. Muhammad sudah berdiri. Istiqomah Muhammad. Maka itu disebut kalam. Itu sudah disebut al-kalam. Tapi kalam dengan susunan fi'il dan isim. Wahidul kalam kalimah. Dan sementara kalam itu pun jama'. Lafaz dari kalam adalah kalimah. Wahia lafzul mawdu' lima'na mufrad. Wahia imma ismun wa imma fi'lun wa imma harf. Kalam itu adalah seseorang yang menempelkan lafzul mawdu', seseorang yang lafaz yang diucapkan, limana dengan tujuan tertentu, mufrad dengan tujuan tertentu. Wa ya imma ismun wa imma fi'lun wa imma harf. Dan kalam itu terbagi bermacam-macam, susunannya itu terbagi bermacam-macam. Ada dia namanya ismun, ada namanya fi'lun, ada pula namanya harfun. Nah ini kita telah pelajari ya di dalam kitab Nahwu, ini sudah dipelajari. Tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang. Fal ismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghair isy'arin bi zaman wa huwa thalathatu anwa'. Baik. Jadi isim itu adalah segala suatu kata atau lafaz yang memiliki makna tersendiri dan tidak ada pengaruhnya dengan zaman. Tidak ada pengaruhnya dengan zaman. Dan dia itu tiga macam. Yang pertama, ma yufidul umum kal asma' al mausulah. Apa saja lafaz-lafaz yang memberikan makna untuk keumuman, keumuman. Kal asma' al mausulah, seperti isim mausul, alladzina amanu, siapa saja yang beriman. Jadi kan siapa saja umum. Dan itu alladzina itu isim. Ma yufidul itlaq. Ada lagi namanya ma yufidul itlaq. Apa itu ma yufidul itlaq? Kan nakira fi siyaqil isbat. Mutlak itu artinya dia umum tapi hanya satu saja. Tidak semua. Satu tapi tidak ditentukan. Contohnya misalnya fulan nakira fi siyaqil isbat. Nakira fi siyaqil isbat. Idza ja'aka rajulan fa'ati. Kalau kamu bertemu seseorang,
Kalau kamu bertemu seseorang, maka kasih uang ini. Nah, jadi itu namanya mutlak. Apa maksud mutlak? Ustaz, mutlak itu ya dia memang dia nggak dipilih orangnya, terserah orangnya, tapi seorang saja nggak semua. Itu namanya mutlak. Kalau sudah dikasih ya ya udah habis, yang lain nggak dapat lagi gitu. Atau ma yufidul khusus kal a'lam atau lafaz-lafaz yang memiliki kekhususan. Dia beda pula dari mutlak. Mutlak tadi bebas kita milih siapa saja, tapi satu. Kalau khusus kita tidak boleh bebas, kita hanya satu. Misalnya kasihlah ini kepada si Muhammad. Jadi kita tidak boleh ngasih asal-asal, ya ngasihnya ke si Muhammad. Itu namanya khusus. Jadi ada umum, ada mutlak, ada pula khusus. Itu tadi isim. Yang kedua fi'il. Apa itu fi'il? Ma dalla ala ma'nan fi nafsi wa unsyur biha'iti bi ahadil azminati thalatha. Dia memiliki makna tersendiri di dalam katanya. Katanya memiliki makna tersendiri, tapi ada aroma-aroma zaman. Ada ditemani, dibarengi dengan makna zaman. Wa imam madhin au mudhari au amr. Dan dia terbagi tiga, ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari, ada namanya fi'il amr. Fi'il madhi contohnya fahima. Fi'il madhi contohnya fahima. Fi'il mudhari contohnya yafhamu. Fi'il amr contohnya ifham. Wal fi'lu bi aqsami yufidul itlaq fala umumalah. Dan biasanya fi'il itu digunakan untuk sesuatu yang mutlak, bukan untuk sesuatu yang umum. Fi'il itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang mutlak, bukan sesuatu yang umum. Kalau yang umum itu biasanya kayak isim, alladzina, man, kullu. Contohnya alfa. Ada lagi wal harf. Makanya ada harf. Apa itu harf? Al harf adalah ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Nah, huruf beda pula. Huruf ini dia tidak memiliki arti di katanya sendiri, tapi dia akan sangat berarti jika dia sudah bertemu dengan pasangannya. Ketika dia sudah bertemu dengan kata-kata yang lainnya. Contoh misal di. Orang nggak paham itu di itu apa. Apa maksud dia mengatakan di. Tapi kalau dia kata di kamar. Orang senang dengan, oh di kamar. Baik. Itu namanya harf. Dia tidak memiliki makna tersendiri. Dan dia akan bisa menjadi bermakna jika bertemu dengan pasangannya. Contohnya apa? Al-waw, huruf waw, wa ta'ti 'atifatan fa tufidu ishtirakal muta'atifin fil hukm. Waw itu biasanya digunakan untuk ataf. Makanya dikatakan waw ataf. Dan maknanya apa? Maknanya memberikan dua kata yang terikat ini makna yang sama. Memberikan dua kata yang terikat ini akan diberikan makna yang sama. Contohnya aku datang. Telah hadir kepada di kelas ini Muhammadun wa Ali. Muhammad dan Ali. Siapa yang hadir? Muhammad. Ali hadir juga. Maka Muhammad dan Ali mendapat perlakuan yang sama. Nah, itu tugas waw. Menjadikan dua kata menjadi sama. Ma tertib wa ta'khir. Tapi ada urutan. Ada urutan. Kalau dikatakan afan. Wala taqtadi tertib wala tunafihi illa bidalil. Kalau yang namanya waw itu tidak ada urutan. Telah hadir di kelas ini Zaid dan Sulaiman. Ya, Zaid dan Sulaiman sudah masuk. Siapa yang duluan? Ya enggak dibahas. Bareng-bareng masuknya gitu. Tapi kalau dia pakai fa itu artinya sama, menyamakan dua hukum, menyamakan dua kata, menyatukan dua kata, atau menyamakan dua kata dalam satu hukum, tertib dengan urutan. Dengan urutan. Contohnya apa? Dakhalal fasla Muhammadun fa'aliyun.
dakhalal fasla Muhammadun fa'ali. Muhammad telah masuk kelas, kemudian Ali. Jadi ada kemudian. Nah, di situ ada urutan dia. Jadi Muhammad dulu yang masuk, baru Ali. Kemudian ada namanya lamul jar, ada namanya lam tapi dia huruf jar. Walaha ma'anin minha at-ta'lil wa tamlik wal ibahah. Dia memiliki beberapa arti. Pertama artinya untuk at-ta'lil. Ta'lil itu untuk sebab akibat. Atau tamlik kepemilikan. Atau ibahah artinya perizinan. Jadi lam huruf jar itu ada namanya sebab akibat, artinya sebab akibat, atau kepemilikan, atau perizinan. Ala al-jarah, huruf ala huruf jar juga memiliki beberapa arti. Contohnya apa? Wujub, wajib. Makanya ketika sesuatu yang wajib itu biasanya dibarengi dengan kita huruf ala. Innallah kataba alaikumul hajj, mewajibkan atasmu. Maka ala itu biasanya bermakna wajib. Baik ikhwan. Hal hunaka soal, ada pertanyaan ya ikhwan? Kita sudah selesaikan al-ahkam al-wad'iyah. Kita sudah selesaikan al-ilm, dan kita juga sudah masuk ke apa namanya? Kita juga sudah masuk ke al-kalam. Al-kalam, dan kita sudah selesai sampai ke aqsamul kalam. Aluna ke soal ya ikhwan, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka kita ingin mendengar bacaan talib dan talibat. Silakan yang ingin membaca. Kita mau mendengar talib dan talibat membaca halaman 13 dari fal ismu. Ustaz, anak izin bertanya boleh? Oh, fadal. Anissa. Tafadhali Anissa. Mengenai Ustaz. Yang materi yang awal tadi Ustaz mengenai muamalah yang apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka batal. Bagaimana tadi Ustaz menjelaskan harus diulang, begitu ya Ustaz? Iya. Bagaimana tata cara kita mengulangnya Ustaz? Afwan. Apa dulu nih yang mau diulang misalnya? Kayak muamalah ketika kita jual beli emas yang tidak memenuhi gitu. syarat. Oh gitu. Baik. Ya berarti jual belinya kan tidak sah misalnya. Jadi misalnya kita jual beli emas misalnya. Ini misalnya jual beli emas. Fulan Muhammad penjual emas. Ali yang ingin membeli emas. Muhammad bawa emas dan tawarkan ke Ali. Wahai Ali, saya ada cincin emas ini. Apakah kamu mau beli? Nah, Ali bilang langsung, oke, saya beli cincin emasnya. Saya beli cincin emasnya. Nah, dibayarlah berapa gram? 2 gram. Kalau 2 gram berarti dia 2 juta. Nah, ternyata emas yang dijual Muhammad ke Ali tadi, itu cincin emasnya bukan milik Muhammad. Berarti jual belinya kan tidak sah. Jual belinya tidak sah. Diulang atau enggak Ustaz? Diulang atau enggak? Nah, kalau dia jual beli tidak sah, maka misalnya kalau seandainya karena itu cincinnya bukan milik Muhammad, tapi cincinnya milik si Yusuf. Nah, kalau Yusuf melihat itu cincin milik dia, kok ada di tangan si Ali, maka dia boleh mengambil karena itu cincin dia. Karena jual belinya pun tidak sah. Kepemilikan pun tidak berubah. Kepemilikan tetap milik pertama. Milik siapa? Milik si
Yusuf, jual belinya tuh dianggap tidak ada. Nah, jadi jual belinya nggak sah. Diulang lagi nggak Ustaz? Ya dia ulang lagi, beli lagi emasnya. Tapi kepada orang yang memang benar, memang benar, memang sudah sah jual belinya. Jadi diulang lagi dan diulang, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran lagi. Karena jual belinya tidak sah. Wallahu a'lam. Soal jamil. Nama Pertanyaan. Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. هل هناك سؤال آخر يا إخوان؟ طيب تفضل. An-Nisa, silahkan baca fal ismu sampai tadi aqsamul kalam. Lau samahti. Nama Ustaz. Nah, ما في صوت. Afwan Ustaz, apa suara anak terdengar? Kif, Anissa, tadi suara nggak kedengaran. Assalamualaikum Ustaz. Aduh. Baik ya akhwat. Nama Ustaz. Nah, Anissa, Nama. bisa baca? Bisa. Anda coba Ustaz, mohon dibantu. Tafadhal. Falismu madalla ala makna fi nafsihi min ghairi isy'arin bizamanin wa huwa talata anwa. Mumtaz. Al-awwal ma yufidul umuma kal kal asma kal asma'i kal kal asma'il mausulah. Atani ma yufidul itlaq kal nakirati fi sayakil itbat sila. Mumtaz, ahsant. Asalit ma yufidul Ma yufidul khusus. ma yufidul
Khusus. Khusus ya Ustaz. Al-khusus. Kal-a'lami. Nah, ahsan. Baik. Sense, barakallahu fiik. Nisa, jazakillah khairan. Bacaannya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan juga bisa terus mengikuti pelajaran-pelajaran kita sampai akhir nanti, dan yang lain juga, teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran kita sampai akhir. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah pertemuan Amin. selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang aqsamul kalam, macam-macam al-kalam. Maka kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.